Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Juara seri keempat Chess Champion Tour Magnus Carlsen Invitational sudah didapat kawan. Setelah kemarin bermain imbang, Anish Giri berhasil mengalahkan Ian Nepo di matchday kedua tadi malam. Anish Giri berhasil menjadi juaranya. Sedangkan Magnus Carlsen kembali mengalahkan Wesley So. Magnus Carlsen berhasil menempati juara ketiga. Pertandingan antara Anish Giri versus Ian Nepo cukup ketat kawan. Setelah 4 kali bermain dengan rapid, remis di game pertama, di game kedua Anish Giri menang, kembali di game ketiga remis, dan game keempat Ian Nepo bisa menang memaksa permainan berlanjut ke tiebreak dengan 2 kali permainan blitz. Dan di 2 game blitz ini kawan, dimenangkan oleh Anish Giri. Anish Giri berhasil menjuarai seri keempat ini. Dan untuk video yang akan kita cover ini kawan adalah permainan dari Ian Nepo versus Anish Giri pada permainan blitz kedua mereka. Dan kita langsung saja ke atas papan seperti apakah permainannya. Ian Nepo mengawali permainan dengan pion B3, bermain dengan Nimzo Larsen attack, dan dibalas dengan pion D5, gajah B2, gajah F5, pion D3, pion C5, kuda D2, kuda F6, dan sekarang pion G3 mempersiapkan double Viacentonya. Kali ini gajah putih petak terangnya di petak G2 di langkah berikutnya. Dibalas oleh Anish Giri dengan kuda C6, gajah G2, sekarang pion E5. Inilah kawan saat kita memilih bermain dengan para pion sayap kita di awal-awal pembukaan, pastinya lawan akan dengan masif untuk menguasai petak pusatnya dengan para pionnya ataupun dengan para perwira yang lain. Seperti yang dilakukan oleh Anish Giri ini. Di sini Ian Nepo langsung bereaksi dengan pion E4, langsung ingin merusak struktur pion pusat hitam. Pion D pukul pion E4, dipukul balik oleh pion D mengancam gajah, gajah mundur ke E6. Sekarang Ian Nepo melanjutkan kuda F3, mempersiapkan rajanya untuk segera rokade, juga memberikan serangan bagi pion E5. Di backup oleh menteri hitam di C7. Juga untuk mengosongkan petak D8 kawan, yang mungkin akan menggeser betengnya di langkah berikutnya untuk menempati lajur yang sudah terbuka untuk mendapatkan kontrol pada lajur pusat ini. Di sini Ian Nepo langsung rokade pendek, tapi terlebih dahulu Anish Giri memainkan gajah atau mengembangkan gajah ke E7, juga untuk mempersiapkan rajanya untuk segera rokade. Langkah beteng ke petak D8 tadi juga masih bisa jadi pilihan terbaik bagi hitam sebetulnya kawan, tapi Anish Giri lebih memilih memainkan gajah E7-nya. Ian Nepo melanjutkan langkah kuda ke C4, memberikan tekanan pada pion E5 ini. Bisa saja kawan hitam langsung pukul kuda ini menggunakan gajah, tapi ini tidak dilakukan oleh Anish Giri kawan, memilih menggeser betengnya terlebih dahulu ke petak D8 mengancam menteri. Menteri bergeser ke petak B1. Mungkin cukup aneh kawan langkah menteri putih ini ke petak B1 ini. Mungkin patut dipertimbangkan oleh putih memainkan menterinya ke petak E2 yang mungkin jadi petak terbaik bagi menteri putih pada posisi ini. Tapi Ian Nepo memilih langkah menteri ke B1. Mungkin dia mempunyai rencana lain dengan menterinya di lajur B ini kawan. Dan sekarang Anish Giri memutuskan pukul kuda dipukul balik oleh pion B. Anish Giri berhasil merusak struktur pion putih kawan, dan pastinya pion-pion yang bertumpuk seperti ini akan menjadi sasaran empuk di langkah-langkah berikutnya bagi lawan. Di langkah berikutnya Anish Giri melanjutkan dengan langkah rokade. Tidak mencoba untuk pukul pion ini kawan, karena langkah ini bila dipilih oleh hitam, putih akan membalas dengan langkah kuda pukul pion E5. Setelah dipukul balik oleh kuda hitam, gajah putih pukul kuda E4, dan coba lihat kawan, dengan variasi ini akan memberikan keuntungan bagi putih karena terbukanya petak pusat bagi pergerakan kedua gajahnya ke depan. Oleh karena itu, Anish Giri tidak putuskan pukul pion ini kawan, memilih untuk rokade pendek. Dan Ian Nepo melindungi pionnya dengan beteng di E1, sekarang kuda lompat ke D7. Mungkin bersiap untuk bermanuver ke petak B6 kawan untuk mengincar pion C4. Direspon dengan langkah gajah ke F1, sekarang kuda lompat ke D4. Spot yang cukup sempurna bagi kuda hitam ini. Apabila putih putuskan untuk pukul kuda hitam ini kawan, nantinya hitam akan mempunyai 2 pion di petak pusat yang saling terkoneksi dan cukup solid.
Dan pastinya pion di lajur D ini akan menjadi pion bebas dan mempunyai potensi yang cukup membahayakan di langkah-langkah akhir nanti. Oleh karena itu, putih membalas dengan langkah kuda ke D2. Dan dijawab langsung oleh hitam dengan gajah G5. Otomatis setelah kuda tidak ada di peta F3 tadi, kontrol pada peta G5 pun sudah kosong kawan dan diisi oleh gajah ini untuk mengancam kuda D2. Dan Yanepo melanjutkan dengan langkah gajah pukul kuda. Mungkin Yanepo merasa posisi gajah gelapnya sudah tidak efektif berada di diagonal panjang ini kawan. Jadi dia menukarkan gajahnya dengan kuda ini. Tapi Aniskiri tidak terburu-buru pukul gajah peta gelap putih kawan. Terlebih dahulu pukul kuda mengancam beteng, beteng digeser ke D1. Barulah sekarang pion C pukul gajah. Beteng pukul gajah, kuda lompat ke C5 mengancam pion E4, dilindungi dengan gajah di D3. Dan Aniskiri mengangkat betengnya naik ke D6. Beteng ini nanti punya dua opsi kawan-kawan, bisa digeser ke sayap menteri ataupun digeser ke sayap raja. Yanepo membalas dengan langkah beteng digeser ke E2 untuk melindungi atau memperkuat posisi pion E4-nya. Beteng pun digeser ke sayap menteri kawan. Mungkin beteng ini akan ditempatkan di peta A3 untuk memberikan tekanan bagi gajah di peta D3 ini untuk mendapatkan pion putih nantinya kawan. Yanepo menggeser menterinya ke C1 untuk mengontrol peta A3, juga mempunyai opsi di langkah berikutnya untuk menempatkan menterinya di sayap raja. Dan mungkin akan diikuti dengan langkah pion F4 di beberapa langkah berikutnya. Beteng pun tidak jadi ke peta A3, digeser ke peta A4. Dan sekarang menteri ke G5 dibalas dengan pion F6 mengancam menteri. Menteri bergeser ke H5. Mungkin menteri mundur kembali ke peta D2 bisa jadi pilihan untuk memperkuat posisi para perwira atau bidaknya di garis pertahanan. Tapi Yanepo memilih menggeser menteri ke H5 dibalas dengan beteng ke A3 memberikan pressure pada gajah D3. Di backup oleh beteng di D2, sekarang menteri ke A5 menyerang beteng. Beteng turun ke D1 dan Aniskiri mempunyai kesempatan pukul pion A2. Aniskiri unggul satu pion dan menantang pertukaran beteng. Tantangan ditolak, beteng digeser ke B1, sekarang menteri mundur kembali ke C7. Yanepo menggeser beteng D ke F1 mempersiapkan pion F ini untuk didorong maju ke depan kawan. Aniskiri pun membalas dengan beteng mundur ke A5, mempersiapkan serangan X-ray bagi menteri putih ini kawan apabila nantinya pion ini didorong maju ke peta F4. Setelah pion pukul pion, kuda siap akan memberikan open serangan X-ray bagi menteri putih. Oleh karena itu, menteri putih bergeser ke G4 terlebih dahulu. Beteng kembali naik ke A3 mengancam atau memberikan tekan bagi gajah. Sekarang pion F4. Pion E pukul pion F4 dipukul balik oleh pion G. Sekarang kuda pukul gajah, dipukul balik oleh pion, dipukul balik oleh beteng. Aniskiri unggul 2 pion dan mempunyai 2 pion bebas di lajur D dan di lajur A. Walaupun unggul dengan 2 pion kawan, tapi ini adalah permainan blitz. Dalam permainan blitz, mungkin langkah-langkah ke depan banyak sekali langkah-langkah yang kurang akurat atau bahkan ada langkah-langkah blunder. Mungkin di langkah berikutnya inilah kawan, Yanepo berharap langkah-langkah blunder dilakukan oleh Aniskiri. Kita lihat langkah berikutnya seperti apa kawan. Yanepo melanjutkan pion E5 menantang pion hitam, tantangan ditolak. Aniskiri memilih menggeser betengnya ke E3 untuk memberikan jalan bagi pionnya segera promosi dan juga untuk membackup pertarungan dengan pion E5 ini. Yanepo tidak melanjutkan langkah pion pukul pion kawan, menggeser menterinya ke G2, mengincar pion B7. Aniskiri merespon dengan langkah ajakan bertukar menteri, tapi tantangan ditolak oleh Yanepo kawan. Dia ingin bertukar menteri di lajur D dengan menteri ke peta D5 skak. Menteri pukul menteri, dipukul balik oleh pion. Sekarang pion F pukul pion E5 dan Yanepo pukul pion B7 menempatkan betengnya di baris kedua pertahanan Aniskiri. Aniskiri melanjutkan pion E pukul pion F4. Dan seperti yang kalian lihat kawan,
Di langkah ke-37 ini, Anish Giri unggul 3 pion atas Ian Nepo. Ian Nepo tidak berusaha mengeliminasi pion A ini kawan, dia menggeser beteng ke C1 dan mempersiapkan kedua betengnya di baris kedua untuk memberikan ancaman skakmat. Tapi Anish Giri hanya merespon dengan langkah pion maju ke F3. Raja maju ke F2 menghentikan laju pion, beteng E2 skak, raja mundur ke F1, sekarang beteng naik ke E5. Untuk mengeliminasi kembali pion putih di lajur D ini. Beteng putih naik ke D7 mempersiapkan ancaman skakmat diantisipasi dengan beteng di G5. Pion H4 menyerang beteng, beteng hanya ke petak G4, dan raja maju ke F2, beteng ke G2 skak, raja ke F1, pion maju ke F2, dan di sini kawan di langkah ke-44 ini, Ian Nepomniachtchi menyerah pada Anish Giri. Kenapa Ian Nepo menyerah di posisi ini kawan? Apakah perlu saya lanjutkan? Rasanya tak perlu saya lanjutkan kawan karena kombinasinya cukup mudah. Silakan kawan-kawan sendiri otak-atik langkah-langkah apabila permainan tetap dilanjutkan. Yang pastinya pion ini akan tetap promosi. Oke, itulah kawan-kawan permainan kedua mereka di permainan Blitz. Anish Giri di game Blitz yang pertama juga menang kawan terhadap Ian Nepo ini dan mengantarkan Anish Giri menjadi juara seri keempat Chess Champion Tour Magnus Carlsen Invitational ini. Dan untuk seri kelima Champion Chess Tour ini kawan akan digelar kembali bulan April, tanggal 24 April sampai tanggal 2 Mei. Dan pada bulan April nanti juga kawan akan dilanjutkan lagi kandidat turnamen yang sempat tertunda di tahun 2000 yang lalu akibat pandemi corona. Dan sambil menunggu turnamen-turnamen berikutnya kawan, di hari-hari ke depan saya akan lanjutkan lagi untuk mengulas partai-partai klasik dari para legenda catur dunia. Saya ucapkan terima kasih banyak dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.